Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Akbar dan Nugroho. Nah, di video kali ini kita akan bahas sebuah SIG hitam ini. Jadi ini adalah seekor MPV keluaran dari Suzuki dan ini adalah All New R3 Hybrid tahun 2022 dan dia sudah yang sporty punya. Lantas seperti apa review dari mobil ini, harganya, dan bagaimana detail dari kondisinya? Tonton video ini sampai selesai karena kita akan bahas secara rinci pastinya dan kita akan kasih tahu harga dari mobil ini. Untuk itu, stay tune di video. Oke, jadi ini adalah the all new R3 Hybrid tahun 2022 dan dia warnanya hitam dan dia bertransmisi manual ya. Jadi dia bukan matic tapi dia manual transmisi. Nah, anyway, ini adalah tipe yang sporty. Jadi dia sudah mendapatkan aksen yang banyak sekali terutama untuk bagian body kit. Di sana banyak tulisan sporty-sportinya dan memang secara looks-nya dia tuh kelihatan sangat sporty sekali dengan body kit yang terpasang di sini. Oke, lantas untuk kondisinya bagaimana? Alhamdulillah pastinya karena dia masih tahun muda ya, 2022 masih 2 tahun yang kemarin, 2 tahun yang kemarin, sorry, 3 tahun yang kemarin. Jadi ya mobil ini ya masih oke sekali lah. Masih kaleng, catnya juga masih mulus, lampu-lampunya utuh semuanya, dan dia sudah menggunakan proyektor headlamp ya. Dan di bawahnya ada DRL juga yang terpasang di bagian fog lampnya. Dan untuk bumpernya, desain grillnya di sini masih sangat oke sekali ya, masih sangat utuh, tidak ada masalah sama sekali. Dan untuk kacanya di sini juga masih sangat utuh sekali. Nah, secara keseluruhan mobil ini tuh dia tidak kenapa-napa ya, pastinya tidak kenapa-napa, tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir, dan sudah sangat ready sekali untuk dipakai. Dan mobil ini sangat dicintai ya, dia tuh bisa dibilang saingannya Avanza pasti ya kan, saingan-saingan MPV yang lain lah. Dan karena dia generasi kedua R3 yang ada di Indonesia, jadi dia mengisi pasaran di kelas MPV itu ya jadi sangat bervariatif lah di Indonesia ini. Jadi buat Anda yang minat sama mobil ini langsung aja hubungi nomor yang ada di bawah ini dan bisa juga kunjungi showroom kita di showroom Maestro Mobil Jogja di Jalan Wonosari KM 11 Yogyakarta. Oke, beralih ke bagian samping dari mobil ini, kita bisa lihat bahwa dia tuh memiliki desain yang sangat sporty sekali ya. Penampakannya tuh kelihatan sangat sporty gitu loh, dengan bentuk-bentuk yang agak tajam-tajam gitu ya, tuh di bagian samping-samping sini, dan dia memiliki lekukan bodi yang sangat aerodinamis sekali. Dan untuk bannya di sini dia menggunakan profil ban 18565R15. Jadi di sini dia standarnya dia menggunakan ring 15 dan dibalut dengan ban yang masih sangat oke sekali. Di sini masih sekitar 70%-an. Jadi buat kalian yang minat sama mobil ini tidak perlu lagi memikirkan untuk ganti ban karena tinggal langsung gas aja karena masih sangat oke sekali. Nah, dan untuk di bagian kaca-kacanya sini dia sudah terpasang yang namanya pelindung karet kaca ya. Dan di sini masih sangat oke sekali. Dan di bagian handle pintunya di sini sudah terpasang juga pelindungnya. Jadi sangat aman sekali. Dan by the way, karena dia keyless, jadi di sini ada tombol buat lock maupun unlock mobilnya gitu. Nah, dia posisi ngelock sekarang. Kalau misalkan kunci ada di sini ya di dekat kalian, kalian tinggal tekan tombol aja, dia sudah unlock gitu ya. Nah, secara kondisi di sini dia masih sangat oke sekali ya. Untuk catnya juga masih mulus dan di sini juga ada side skirt tambahan dengan body kitnya yang bertuliskan Suzuki Sport ya kan. Seperti yang saya bilang di sini banyak tulisan sport-sportnya gitu. Dan di sini juga sudah terpasang talang air yang model flat ini, jadi kelihatan sangat seamless banget, sangat oke sekali dan sangat proper sekali. Jadi buat Anda yang minat sama mobil ini pastinya langsung aja hubungi nomor yang ada di bawah ini atau bisa langsung datang ke showroom Maestro Mobil Jogja yang ada di Jalan Wonosari KM 11 Yogyakarta. Oke, sekarang kita mau bahas soal belakang dari mobil ini ya. Nah, bisa kita lihat dia memiliki aksen-aksen yang cukup ramai karena dia ada tambahan untuk pelindung dari si mika lampunya ini dan kelihatan juga sangat ramai. Nah, untuk di bagian belakang sini untuk kacanya dia sudah memiliki defogger ya. Jadi nggak bakalan ngembun ketika hujan-hujanan karena dia sudah memiliki defogger. Dan di sini banyak aksen tulisannya. Di situ ada emblem Suzuki, di sana R3 dan di sini ada R3 Sport Hybrid gitu. Dan beserta
ada tulisan Suzuki Sport yang lumayan rame gitu. Tapi yang pastinya untuk kondisinya di sini masih sangat oke sekali ya. Pastinya sangat oke sekali. Dan di sini juga ada spoiler yang sangat sporty juga. Beserta di sini ada tulisan Suzuki Sporty juga. Lumayan ramai tulisannya. Nah, untuk bagasinya gimana? Langsung kita buka aja. Oke, jadi seperti ini untuk bagasinya. Di sini dia ada ini ya, kompartemen-kompartemen untuk dalamnya sini juga bisa. Karena apa? Karena dia bisa dilipat rata lantai. Tinggal giniin aja. Dia sudah mendapatkan rata lantai dan bisa untuk camping mungkin. Bisa juga untuk naruh-naruh barang, misalkan kalian butuh banyak barang gitu ya. Dan di sini juga bisa dibuat nyimpen nih. Di sini juga bisa buat nyimpen. Dan di sini dia memiliki luas yang cukup gede ya. Datanya nanti tak tampilkan berapa. Dan secara kondisi di sini juga masih sangat oke sekali, nggak ada masalah. Jadi ya nggak ada problem lah. Jadi gitu ya untuk di bagian belakang dari mobil ini. Oke, sekarang kita masuk aja untuk bagian dalam interior dari si Suzuki R3 Hybrid Sport tahun 2022 ini. Nah, di sini tuh nuansanya dia black on black ya. Jadi di luar black, di dalam pun juga black gitu ya. Dan di sini dia lumayan sangat rame. Di setirnya saja ini kita sudah dimanjakan untuk jempol kita, karena di sini kita dapat electric steering switch control untuk angkat telepon, untuk menyambungin Bluetooth ke head unit, dan untuk mode dari head unitnya. Dan di sini kita sudah mendapatkan cruise control, tapi belum adaptif ya. Jadi walaupun dia manual, kita tetap dapat yang namanya cruise control. Biasanya kan cruise control itu kan hanya rata-rata di matic ya, tapi ternyata di manual juga dapat. Sangat bagus sekali. Nah, dan di sini dia materialnya plastik ya, tidak ada soft touch sama sekali, tapi di sini semacam ada aksen-aksen karbon palsu yang pastinya, karena kalau bahan asli mahal gitu ya. Nah, dan di sini juga dia AC-nya sudah model digital ya. Untuk layarnya dia digital, tapi di sini dia masih memberikan tombol fisik yang itu sangat bagus sekali untuk kalian mengatur biar nggak ribet gitu. Nah, transmisinya manual biasa 5 percepatan. Di sini untuk joknya dia modelnya masih fabric ya, dan itu menurut saya bagus karena fabric itu nggak bikin panas kalau menurut saya. Tapi memang minusnya ketika misalkan kalian punya anak tuh yang rewel, suka makan, suka jajan di dalam mobil itu tuh, kalau tumpah itu agak susah bersihnya. Tapi secara overall di bagian mobil ini tuh masih sangat oke sekali ya. Di sini juga plastik, tapi di sini juga ada aksen semacam karbonnya juga. Dan yang pastinya airbagsnya kalau nggak salah ini lebih dari 2 ya. Di sini ada, di sini ada, nanti kita bikinan footage-nya. Nah, dan yang pastinya dia untuk speedometernya di sini bagus banget. Karena apa? Dia tidak dikurang-kurangi untuk dialnya. Karena di sini untuk dial dari RPM, terus kecepatan, kemudian untuk temperatur dan bensin dia masih menggunakan jarum semuanya, dan itu tidak pakai sensor yang kayak mobil-mobil zaman sekarang itu cuma pakai sensor itu kan. Jadi kita tidak bisa memperkirakan mobil itu kapan akan terjadi overheat atau apa gitu. Tapi di sini dia masih memberikan jarum, jadi kita masih bisa punya ancer-ancer bahasanya, atau kita masih punya jarak untuk memprediksinya gitu. Nah, dan di sini dia setirnya model flat bottom ya. Jadi memang kelihatan sporty gitu. Nah, dan yang pastinya mobil ini nggak usah worry ya, karena masih tahun muda dan pastinya mobilnya ya insya Allah tidak kenapa-napa, masih sangat oke sekali. Jadi buat Anda yang melihat sama mobil ini, yang pastinya langsung kontak kita aja gitu ya. Dan untuk di bagian belakang juga dia modelnya versi fabric juga, dan masih sama, dia modelnya hitam dengan jahitan-jahitan merah biar kelihatan sporty juga gitu. Dan untuk plafonnya di sini juga bersih ya pastinya, dan memiliki double blower pastinya, dan masih sangat berfungsi semuanya. Dan untuk baris ketiga juga modelnya masih sama gitu. Oke, mungkin gitu aja untuk bagian interiornya. Yang pastinya ya no komplain lah, masih sangat oke sekali untuk kondisinya. Karena kita fokusnya ke kondisi, dan kondisinya masih sangat baik sekali gitu. Oke, sekarang kita mau bahas mesinnya. Sekarang kita buka aja untuk kap mesinnya gimana. Oke, jadi seperti ini penampakan dari mesin mobil ini. Oke, jadi ini adalah unit mesin K15B 1500 cc 4 silinder
yang menyalurkan tenaganya ke dua roda depan melalui transmisi gearbox manual 5 percepatan biasa ya. Nah, dan di engine bay ini kita bisa lihat bahwa agak kotor memang, tapi dia tidak bekas tabrak sama sekali, apalagi bekas banjir, sangat tidak ada di sini. Kalian bisa bawa inspektor kesayangan kalian untuk mengecek mobil ini, untuk tahu juga fakta-faktanya dari mobil ini tuh gimana, biar kita juga sama-sama terbuka. Nah, dan yang pastinya karena jika ini tahun muda, kalian nggak usah khawatir ya, karena mobil ini pastinya sudah ready diajak jalan kemana aja. Luar kota oke, luar pulau pun juga oke. Nggak cuma dalam kota aja, luar pulau pun juga dia sudah ready. Gitu. Nah, yang pastinya untuk Suzuki itu kalian nggak usah khawatir banget ya, karena Suzuki itu menurut saya itu sangat bandel sekali untuk dari segi mesinnya, dan spare partnya itu sangat mudah untuk didapatkan. Lalu di bagian sini juga sangat kering semuanya, masih sangat oke sekali, dan insya Allah semua bengkel pun pasti bisa mengerjakan mobil ini. Gitu. Dan spare part gak usah khawatir karena masih sangat berlimpah sekali, terutama untuk di Jogja ini, apalagi untuk di luar pastinya juga pasti sangat melimpah sekali. Gitu. Jadi secara kesimpulan untuk di bagian sini dia masih aman sekali, untuk nut-nutnya juga masih sangat oke, tidak ada dent sama sekali, tidak ada cacat sama sekali, dan ready to use. Oke, sekarang kita mau bahas soal paling krusialnya, itu soal harga ya. Oke, saya ulangi lagi, jadi ini adalah unit all new R3 Hybrid tahun 2022 dan dia bertransmisi manual ya. Jadi dia ini nicknya tahun 2023 tapi pemakaian 2022 ya. Gitu. Nah, harganya berapa? Di sini kita untuk buka harganya di angka Rp199.900.000, masih bisa nego ya pastinya. Jadi di angka Rp199.900.000 itu nanti kalian bisa cash tempo, bisa kredit syariah, dan bisa tukar tambah dengan unit yang kalian punya. Nah, untuk pajaknya gimana? Jadi dia nopolnya A ya, dia A-nya itu Pandeglang, dan dia masih aktif sampai tanggal 18 besok, 18 Januari 2026 gitu ya. Mepet tapi masih hidup lah gitu. Dan kalian nggak usah khawatir soal pajaknya, karena nanti kita pasti akan bantu untuk urusan pajaknya. Kan misalkan kalian mau perpanjang ataupun mutasi, kita bisa bantu untuk itu. Dan yang pastinya secara overall mobil ini masih sangat lempeng sekali, masih sangat oke sekali, dan masih sangat original juga. Jadi nggak perlu mikir lah buat mobil ini ya, tinggal jalan aja, tinggal gas aja, tinggal nikmatin aja. Dan yang pastinya mobil ini irit juga, karena dia MPV ya, multi-purpose vehicle, itu pasti dirancang untuk irit dan muat banyak gitu. Dan yang pastinya bandel juga. Oke, secara overall di sini masih sangat oke sekali. Dan yang pastinya buat Anda yang minat sama mobil ini, langsung aja hubungi nomor yang ada di bawah ini, dan datang langsung juga ke showroom Maestro Mobil Jogja di Jalan Wonosari KM 11 Yogyakarta. Oke, mungkin gitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan share video ini kemana aja. Saya Akbar dan Nugroho, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.